Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita masih dikaruniai nikmat iman, dikaruniai hidayah Islam di tengah bermiliar-miliar manusia yang kufur kepada Allah. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang Islam. Kalau tidak dipilih oleh Allah nggak bisa, Bapak Ibu. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Kalau nggak dipilih nggak jadi orang Islam. Kalau nggak diberi hidayah nggak mungkin kita akan jadi seorang mukmin. Oleh karena itu banyak bersyukur kepada Allah, nikmat yang terbesar, nikmat iman. Di tengah banyak orang Islam, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi hamba Allah yang dibangunkan sebelum subuh, sehingga bisa qiyamul lail. Kemudian setelah itu kita langkahkan kaki kita ke masjid ini. Di tengah banyak orang Islam yang masih tidur, yang masih ngorok pagi ini. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Pak? Mungkin anak-anak kita juga di rumah masih tidur, kita biarin aja. Jangan kita sendirian ke masjid sholat jamaah, ibu bapaknya anaknya ngorok kerinan ditinggal, no ya, jangan, nanti tanggung jawab di akhirat. Alhamdulillah kita dikarunia oleh Allah bisa sholat subuh berjamaah. Jangankan sholat subuhnya, sholat 2 rakaat sebelum subuh saja pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Sekali kita sholat qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala macam isinya dunia. Bukan sama, lebih baik. Jadi kalau Allah mau membalas amal ibadah kita itu tidak cukup dunia ini, para jamaah. Oleh karenanya kita banyak bersyukur kepada Allah. Nah, di tengah jamaah yang sholat subuh ini, yang sholat subuh berjamaah di masjid ini, alhamdulillah kita dipilih lagi oleh Allah menjadi hambanya yang senang ngaji. Di tengah banyak orang sholat, habis sholat pulang sudah, nggak tahu mau olahraga, goes atau lari pagi. Kita kok kerasan duduk di sini. Ada apa ini? Ya itulah karunia Allah, Bapak Ibu hadirin. Maka dari itu mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Dan kita oleh Allah diberi karunia yang nikmat sehat. Ya, ada iman, ada kesempatan,
tidak diberi sehat, ya tidur di rumah, istirahat di rumah sakit, nggak akan nyampe di masjid ini. Maka dua nikmat ini kalau sudah kita peroleh, itu lebih baik daripada dunia dan segala macam isinya. Nikmat iman, nikmat sehat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya sudah lama ini tidak ngisi di masjid ini ya. Khutbah Jumat pun setahun sekali. Dulu rutin pengajian Sabtu malam Ahad. Nggih Pak Andi ya, dulu kajian tauhid sebelum ada ustadz-ustadz yang lain yang mengajar tauhid di sini. Tapi itu sudah lama, sudah 5, 6, 7 tahun yang lalu. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua. Kali ini tema kita bukan masalah akidah atau tauhid, yaitu tentang musibah. Ya, apa sih sebabnya musibah itu? Dan kenapa Allah menurunkan musibah kepada kita? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzil hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka kalian itu bakal masuk surga? Kita kan kadang sudah merasa pede, sudah sholat jamaah, sudah ngaji, sudah baca Quran, sudah infak, lancar kehidupan kita. Pergi pagi pulang sore, cari maisha, cari rezeki karunia Allah, ya. Terus sudah istilahnya orang itu establis, sudah mapan, sudah enak. Ya kan itu kan pengennya kita, Pak ya. Pengennya kita seperti itu. Semua manusia pengen hidupnya nyaman, enak, tidak ada musibah, tidak ada ujian, tidak sakit, ya, tidak pakai sakit, tidak ada banjir. Kalau banjir soro harus nguras-nguras. Di sini masih gitu, Pak. Gote kalau banjir gote meluap enggak? Enggak, alhamdulillah, masya Allah. Saya dulu SMA sobo sini karena banyak teman di sini tuh, Pak. Waktu banjir itu nguras. Sekarang alhamdulillah sudah ada kemajuan, apalagi di paving jalannya. Orang itu kan kepinginnya lancar saja. Tapi Allah katakan, apakah kamu menyangka wahai orang beriman? Ini bukan orang kafir yang diseru itu, yang dipanggil itu orang beriman. Kalian itu bakal masuk surga. Kalian itu menyangka sudah pasti calon penghuni surga. Padahal kalian itu belum diuji oleh Allah, belum nampak mana di antara kalian itu yang sabar menghadapi ujian. Seperti orang-orang dulu menghadapi ujian. Jadi masuk surga itu tidak gampang. Kalau hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, saya kira gampang. Tapi kalau ujian ini, dan yang paling berat mengalami ujian itu siapa Bapak Ibu? Al-anbiya, asyaddul bala al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi, para rasul. Loh, Khalilullah, kekasih Allah loh, Nabi Ibrahim itu. Tapi dibakar. Dan beliau tidak tahu bakal diselamatkan sama Allah, itu tidak ngerti. Coba kalau kita gitu, kamu tetap Islam ya wis tak obong, kira-kira ya apa? Mau mundur kabeh paling. Ini bukan mainan. Jadi para nabi itu paling berat ujiannya. Ada yang digergaji, ada yang dipenggal kepalanya, nabi ini. Maka
Ujian itu tergantung keimanan seseorang. Massat umul ba'sa wadh-dharra, ada penyakit, ada gempa bumi, ada banjir, ada gunung meletus, wazulzil, dan diteror mentalnya, fisiknya, dikucilkan, diusir masyarakatnya, dihina Nabi Nuh itu. Oh, sudah gila Nuh itu. Wong musim kemarau bikin kapal di atas gunung. Ini gak wong gendeng sapa iki lho. Dituduh orang gila, Pak. Tuh. Nabi Muhammad diusir, dilempari batu. Jadi para jamaah, orang itu semakin tinggi imannya, semakin kekeh perjuangannya menegakkan dakwah dan jihad di dalam Islam, oh tidak sepi ujian. Jadi kalau hari ini kita kepingin enak, yo dadi ustadz iku yo kiai, nandindi numpak mobil ber-AC, omahe apik, dikawal, iso nang luar negeri sana sini. Oh, sampean belum tahu ujiannya jadi dai yang lurus loh ya. Zaman sekarang ini akhir zaman ya. Jadi ulama warasatul anbiya, di samping mewarisi ajaran Nabi, dia mengamalkan, juga mendakwahkan, juga mewarisi resikonya. Kalau Rasulullah SAW dulu dikatakan oleh Allah, wa idz yamkuru bikal ladina kafaru, ingat hai Nabi Muhammad, ketika orang-orang kafir membuat makar kepadamu, membuat rencana jahat, liusbituka, mau menangkap kamu. Ini Nabi, Pak. Aw yaqtuluka, atau mau membunuh kamu. Ujian. Aw yukhrijuk, atau mengusir kamu hai Muhammad dari Mekah. Itu semua sudah dilakukan oleh orang-orang kafir. Mau ditangkap, mau dibunuh oleh pemuda-pemuda, diambilkan dari suku-suku semua ini, dipilih jago-jagonya, tukang jagal bayaran yang paling kejam, ganas, dan ahli membunuh. Sudah dikepung rumahnya. Nabi ditolong oleh Allah, diusir, dilempari batu waktu ke Taif. Kenapa? Karena mendakwakan Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau itu kita rasakan hari ini, ya wajar, ya kan? Kalau kita tidak ada seperti itu, tanda tanya besar. Sakjane aku iki wong Islam bener apa ndak sih? Kok ndak ada yang ujian yang datang kepada saya? Bener, Pak. Itu tergantung dari amal soleh kita. Kita semakin banyak beramal soleh, banyak berbuat baik, kemudian mengajak kepada kebaikan, banyak ujiannya. Saya tidak cerita tentang saya ya, tentang ustadz-ustadz, kiai-kiai atau habaib-habaib yang lain. Ya, itu sampai saksikan sendiri. Wazulzil, diteror, ujiannya itu diteror, dituduh inilah, dituduh itulah. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'u, sampai datang ya sahabat-sahabat Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kuat, sudah doa kepada Allah. Sahabat ini minta, mata nasrullah, nagih kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katanya intan surullah yansurkum, kalau kau tolong agama Allah kamu akan ditolong oleh Allah. Ini kapan kita ini kok gak ditolong-tolong? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang itu? Allah sendiri yang jawab, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
Ya. Sebelumnya Rasulullah mengatakan kepada sahabat itu, innakum qaumun tasta'jilun, kamu itu orang yang gesusu, ndak menang. Ya, belum diuji kok kepengen menang. Ujian dulu baru lulus, kan begitu. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah sebagai prolog pembukaan, bahwa kalau kita beriman, datangnya musibah apapun bentuknya itu ujian untuk ngetes kita, apa kita ini emas betulan atau mas-masan atau mas KW, apa itu ngarani Bu? Mas UBS ya. Mas Sepuan. Ya tahu kan dekat dari sini. Mas Sepuan. Ya. Itu diuji, dibakar dulu. Ya, baru tahu emas betulan. Itulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir. Musibah yang menimpa kamu itu karena ulahmu, karena perbuatanmu, dan masih banyak yang Allah ampuni sebenarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita koreksi. Apakah hadis nanti yang akan saya baca itu ada sekarang? Soalnya di zaman Rasulullah tidak ada, dan Rasulullah berdoa tidak akan terjadi, tidak akan menimpa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah. Jadi sebelum kita baca itu harus tahu kedudukan hadisnya. Jadi jangan ragu, insyaallah hadis ini adalah hadis sahih. Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 perkara yang kalau dikerjakan akan mendapatkan atau mendatangkan musibah yang 5 juga. Dan aku berharap, ini doa, Rasulullah berdoa, ini tidak terjadi menimpa kamu wahai para sahabat, wahai kaum muhajirin. Apa itu para jemaah? Ada 5, tidak banyak. Pertama, lam tadharul fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasyafihimut ta'un wal auja'u allati lam takum madat fi aslafihim alladhi madaw. Yaitu kalau satu kaum sudah mengerjakan perbuatan zina, fahisha itu perbuatan keji yang kalau diketahui umum itu malu. Orang berbuat seperti ini kalau diketahui orang umum dia malu. Tapi ada perbuatan yang bukan fahisha yang kalau diketahui orang umum itu biasa saja, bahkan dipamerin, bahkan diomongkan. Contohnya apa, Pak? Suap. Ya, suap. Kone kepengin cepet ya sakmene. Kone kepengin melbu daftar jadi pegawai sini itu sekian juta, njaluk malah. Pernah dengar seperti itu, Pak? Nah, itu bukan fahisha. Ya. Bukan perbuatan keji, tapi haram, terang-terangan. Padahal ar-rasi wal murtasi finnar, yang nyuap dan yang minta disuap, disogok, sama-sama di neraka. Tapi ini perbuatan fahisha khusus
Berarti apa? Spesifik ini berarti perbuatan zina. Orang kalau waras, kalau normal itu tidak mungkin zina di jalan-jalan. Karena yang hubungan badan di jalan-jalan itu cuma binatang. Iya kan? Kucing sampean lihat, ayam kejar babon mbek jago. Ketemu jago lain itu tukaran. Iya kan? Anjing di jalan-jalan, wajar binatang, nggak ada malu. Nah ini kalau sudah orang tidak malu berbuat zina, dan ini di zaman Rasulullah tidak ada, doa Rasulullah dikabulkan. Zina ada tetapi dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Ini ndak, zina di video, diupload, dijual filmnya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Bahkan model-model ada yang zina dengan binatang, maksudnya apa itu nggak normal. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, sudah merajalela. Bahkan disahkan oleh negara LGBT. Betul nggak, Pak? Bahkan didukung oleh tokoh agama. Tokoh agama mendukung, profesor, doktor, ya, saya tidak sebutkan namanya, nanti kena delik kan, direkam lagi. Gue kena undang-undang ITE enak sampai ngurungono tok aku urusan, ya, sampai tahu sendiri lah, carilah itu, ya kan, LGBT didukung, merajalela perzinahan, terang-terangan, dikampanyekan. Bahkan pernah ada pejabat tinggi itu memberi penghargaan kepada LGBT. Loh, perbuatan yang dikutuk oleh Allah malah dikai penghargaan. Ya Allah, iki jarine wong-wong sing waras ngalah wis. Ini kan sudah error itu. Ya Allah. Kalau itu sudah dilakukan terang-terangan, sudah nggak malu lagi, apalagi di masyarakat, Pak. Sekarang ini sudah mulai tren. Ya Allah, naudzubillah, mudah-mudahan tidak mengena kita, keluarga kita. Apa itu? Orang atau anak hubungan pacaran di luar nikah sampai hubungan seperti suami istri, belum akad nikah wis dikonceng nang dindi digowonan tretes gowonan ngene Paris, Panteria, Surabaya itu ya, akhirnya hamil di luar nikah, bunting, perutnya ini ada isinya, langsung bikin acara resepsi pernikahan. Ya Allah, dilungguno kuadi petenge jemblung. Ndak izin bapak ibu ndak izin. Guyu-guyu nerima buan. Ya, matur suwun yo, matur suwun. Ya Allah. Kalau saya diundang orang yang seperti itu, Pak, saya sarankan jenengan juga jangan hadir. Ya. Karena hamil di luar nikah perbuatan yang dikutuk oleh Allah. Perzinahan kok dinikahkan, dipamerno, pelajaran supaya apa? Supaya tidak jadi tren. Pernah tahu gitu, Pak? Istilahnya LKMD, laki carry, nikah belakangan, meteng dhisik, hamil duluan. LKMD. Terus sekarang itu, ya Allah, bahkan orang tuanya sendiri mendukung. Nak awakmu wis umur sakmene, ya aja nang omah wae, engko gak oleh bojo kon. Ya kono lho ndoleko pacaran lho. Malah dikongkon pacaran. Ini insyaallah ndak ada di sini orang tua seperti itu karena sudah ngaji. Ya, kalaupun ada tobat. Kalau itu masa lalu sudah ndak apa-apa, tobati. Kalau itu mengenai saudara, tetangga atau teman, dinasihati, wis cukup sampai di situ. Gitu para jamaah. Kalau sudah merajalela perzinahan, apa kata
Rasulullah SAW, Allah akan turunkan satu penyakit yang tidak pernah terjangkiti orang-orang generasi sebelumnya. Jadi orang dulu itu tidak kenal penyakit ini, tidak ada. Apa kira-kira Pak penyakitnya itu? Corona itu biyen ono sakit itu gede-gede no. Corona itu sakit pilek kok. Sampai pakai masker gak pakai masker itu ya beda memang. Kayak pakai masker ya bisa menghindar dari batuk pilek kan gitu. Cuma corona ini sejak dulu sudah ada. Yang jenisnya kan berganti-ganti. Ada COVID-19, Corona virus disease 2019, maka disebut COVID-19. Itu jenis corona spesifik. Habis gitu mutasi lagi. Jadi apa Pak? Jenis apa Pak? Sadurunge apa? Delta. Gak ditambahi plaza pisan. Ya. Mari ngono saiki Omikron apa? Omikron. Ya, mari ngono popcorn paling ya. Jadi terus bermutasi. Kalau ini sudah ada sejak dulu. Ya. Yang dimaksud ini adalah penyakit HIV AIDS yang mematikan akibat dari perzinahan langsung. Kalau dulu ada raja singa dan lain sebagainya. Ini HIV AIDS sampai sekarang nggak ditemukan obatnya. Kenapa? Karena itu siksaan bagi pelaku-pelaku kemaksiatan. Maka wala taqrabuz zina. Allah katakan jangan sekali-kali kalian mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan zina itu perbuatan keji yang kalau kau langgar, kau akan malu seumur hidup. Malu. Perbuatannya setan dan itu seburuk-buruknya jalan pelampiasan syahwat. Caranya gimana? Ya nikah. Si cili Pak Ustadz mosok anakku wedok umur 17 18 wis dinikahno. Si coba sampean tanya ibu sampean, mbah sampean biyen niku kawin umur piro, Bu? Coba nenek. Jenengan dulu nikah umur berapa, Nek? Yang paling tua mana? Umur 13 sudah nikah. Orang dulu ya ndak apa-apa iku. Ya gak mati malah duwe anak akeh, ya sehat. Duh, apa yang jadi masalah itu? Hah? Orang sekarang ini nikahnya mundur. Maaf, jadi perawan tua. Rumangsa si ayu ae, akeh sing ngelamar biyen, saiki kon gak payu. Makanya suka nolak. Ini konsep yang keliru para jamaah. Laki perempuan anak kita itu tanggung jawab kita untuk menikahkannya. Kalau orang tua sudah meninggal, tanggung jawab saudara laki-lakinya untuk mencarikan jodoh. Jangan dibiarkan liar. Nanti itu tadi naudzubillah jadi LKMD. Nah, solusinya nggak ada lain, nikah. Kalau belum waktunya, sudah fa'alai bisaum. Kata Rasulullah yang banyak saum itu ngempet ya, menahan diri, termasuk melaksanakan ibadah puasa gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pernah di Surabaya ini sekitar tahun 60-an. Saya belum hidup di dunia tahun 60, tapi diceritai orang-orang dulu ya, termasuk guru saya cerita bahwa ada salah satu kompleks lokalisasi besar di Surabaya ini dulu diresmikan wali kota dan kompleks pelacuran dan mengundang ulama, tokoh-tokoh agama, disuruh membuka. Kata ulamanya ini ya, kata Pak Yainya ini, bismillah, marilah kita baca basmalah bersama-sama untuk meresmikan lokalisasi pelacuran ini.
Ya Allah, meresmikan lokalisasi pelacuran maca bismillah. Ini bagaimana? Lain nih para jamaah. Ini yang pertama, ya. Jadi adanya penyakit yang aneh-aneh termasuk HIV/AIDS ini, ya, itu karena banyak perzinahan. Kemudian selanjutnya, mudah-mudahan jenengan sabar, ini masih banyak ini Pak, sampai jam 7 ya. Enggak, saya jam 7 nanti di Siratal Mustaqim pindah channel. Walam yangkusul mikyala wal mizan ukhidu bisinin wa syiddatil mu'nati wa jawri sultan alaihim. Walam yangkusul mikyala wal mizan. Kalau para pedagang itu sudah curang dalam dagangnya, dalam bisnisnya, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Beli 1 ton beras, timbangannya gak mantep, dikurangi sak gegem. Lho ketokane gak ketara. Tapi inilah yang membikin apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ukhidha bisinin wa syiddatil mu'nati wa jawris sultan, kecuali pasti akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan, rego-rego larang, BBM munda tengah wengi mana waya wong turu. Nah itu, dan kedoliman penguasa atas mereka. Akeh wong nganggur, pribumi nganggur-nganggur, lalar gawe nekakno teko njaba. Wong kene akeh sing nganggur kok. Ini kan dolim ini. Apa sebabnya? Karena konglomerat hitam bermain dengan penguasa. Allah Ta'ala berfirman, inna aradna an nuhlika qarya amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnahu tadmira. Apabila kami mau menghancurkan suatu negeri, kata Allah, kami seru kepada tokoh-tokohnya, yaitu penguasa juga pengusaha, ya, dan juga ulama. Untuk apa? Untuk mentaati aturan kami. Ternyata tidak, mereka memilih menjadi orang fasik, melanggar aturan Allah, zalim. Penguasanya disumpah demi Allah, pakai Quran lagi di atas kepalanya, saya bersumpah tidak akan korupsi, tapi korupsi, ya kan? Kemudian konglomerat hitamnya supaya gold tendernya nyuap ke pejabat. Orang kalau sudah digaji dari pekerjaannya itu tidak boleh mendapatkan tambahan penghasilan dari apa yang diurusinya itu. Kalau ngurusi tender ya urusi aja. Maka itu disebut gratifikasi. Gak boleh. Ternyata disuruh jujur malah jadi pejabat korup. Pedagang jujur malah nyuap, ya kan? Konglomerat, kontraktor, ya kalau pengen tendernya gold itu nyuap, dikurangi mutu bangunannya, bahan-bahannya. Ini termasuk hadis ini. Apa akibatnya? Paceklik, harga barang naik, tidak terjangkau. Buktinya apa? Masih banyak pasar murah. Artinya barang itu mahal, jual minyak murah, gula murah, itu artinya apa? Mahal. Nah itu. Dan kebutuhan pokok meningkat, TDL naik, tarif dasar listrik, ya, air, PDAM naik tarifnya. Apalagi Pak? Yang paling mendasar BBM naik. Nah itu akibat dari
pedagang atau pelaku bisnis yang tidak jujur. Maka para jamaah, kita sebagai orang ngaji, ya, sebagai orang beriman, oleh Allah dan Rasulnya diperintahkan untuk cari rezeki yang halal. Rezeki itu sudah ada tulisannya, sudah ada ketentuannya. Sebelum adanya semua makhluk, 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan, itu sudah ditulis. Jangankan kok kita, bumi ini belum ada, sudah ada nama kita, terus ditulis rezekinya berapa, selama hidup apa yang dibutuhkan. Jadi sudah pasti ada rezeki kita itu, tinggal kita jemput dengan cara halal. Kalau kita jemput dengan cara haram, demi Allah tidak akan menambah banyaknya, apalagi menambah berkahnya. Pancet sampean coroe nyolong, ngentit atau jujur dagang, tetap rezeki sampean segitu. Tidak mungkin nambah gara-gara sampean curang, tidak mungkin. Karena sudah ditaker, sudah ditulis loh, sudah ditulis. Tidak mungkin berubah. Kalau rezeki kita tidak mungkin kesasar ke toko sebelah. Kalau rezekinya orang lain tidak mungkin datang ke kita. Itu keyakinan kita, Pak. Dan Allah Ta'ala tidak pernah mendolimi kita. Orang kafir saja dikasih rezeki, itu loh sing gak sholat, sing nyembah patung-patung, itu rezeki ini ono kok. Masa kita ini sholat menyembah Allah Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rezeki, masa nggak dikasih rezeki sama Allah? Nggak mungkin. Nah, begitulah para jamaah cara berpikir yang benar tentang rezeki, sehingga kita tidak tertarik dengan rezeki yang haram. Apa sih resikonya para jamaah? Rezeki haram kita bawa ke rumah, ya kita makan atau kita belikan benda-benda apa, itu ibaratnya sama memasukkan racun dalam tubuh kita. Makanya loro-loron, males sholat jamaah, males pengajian lagi sedilut wis obah wae bokonge, kok mari-mari sih. Hati-hati kalau kita ini malas berbuat taat, itu tandanya barangkali ada rezeki yang tidak halal. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, steril, ya, jangan minum racun. Minum racun itu sama dengan rezeki haram. Sudah, itu diingat-ingat. Yang ketiga para jamaah, yang ketiga kata Rasulullah SAW di hadis ini, walam yamna'uz zaka amwalihim illa muni'u qatra minas sama walau lal bahaimu lam yumtiru. Yang ketiga, kalau umat Islam sudah tidak mengeluarkan zakat, banyak yang kaya tapi tidak mengeluarkan zakat, bahkan tidak ngerti hitung-hitungannya zakat, piro sih sakjane zakat itu. Semua penghasilan kita kumpulkan setahun, ya, kurang lebih 85 gram emas nisabnya, itu ukuran apa itu minimalnya. Kalau rezeki kita segitu dalam setahun, haul itu setahun, kita hitung ya dalam setahun. Kalau ada 85 gram emas pinten Bu? Sa gram ini pun Bu, sak niki Bu. Halo Bu, 520 iku tahun kapan Bu? Saniki napa? Saniki Bu. Iya Pak, 940 Bu, wis suwe sampe gak tuku emas. Jadi hampir 1 juta, katakan 1 juta para jamaah. Emas yang baik ya, ini yang dimaksud emas yang baik 24 karat. Katakan dibulatkan 1 juta, berarti penghasilan jenengan setahun 85 juta. Itu dikeluarkan zakatnya berapa persen? 2,5%. Dibulatkan aja 100 juta, wis gampang ngitungnya.
mek 2,5 juta zakatnya sudah. Enak kan? Murah. Coba sampean bayari pajak omah piro, mobil piro coba. Lebih mahal itu. Apalagi PPN, sampean beli makanan di restoran. Ya, sak piring entek 100.000, sampean bayar 110. Mahal. Dan dalam Islam tidak ada konsep pajak, itu tidak ada. Pemerasan itu zaman londo biyen, tapi saiki sik digawe umat jenenge hukume londo. Sampai sekarang gitu loh. Dalam Islam itu yang ada itu zakat. Umat Islam itu bayar zakat. Tidak ada pajak. Pajak itu ada tapi bukan untuk orang Islam, yaitu orang kafir. Namanya jizyah. Setahun sekali, tidak banyak, tidak 10% kayak gitu tuh tidak. Sekarang kan tidak. Beli rumah, beli nih bayar pajak pembelian. Jual rumah, bayar pajak penjualan. Sesentek. Beli mobil ada pajaknya tiap tahun. Apa saja ada pajaknya. Ini air minum ada pajaknya. Semua ada pajaknya. Loh, kalau Islam itu gampang. Dan itu banyak orang Islam tidak mengerjakan. Allah tidak memberatkan. Kenapa sih? Zakat itu bukan harta kita, itu hartanya 8 asnaf, ya, yang dititipkan kepada kita. Kalau kita sindem terus berarti awak dhewe iki ngerampok. Konteke wong iku kok, fakir miskin, anak yatim, mualaf, amil, ya, duafa. Miliknya mereka, kasih berikan. Dan ini metode bayar zakat itu bukan uangnya diceluk, dikai kupon kon ngantri nok ngarepe omah sampai 2 won. Ndak begitu. Bayar zakat itu diantar ke rumahnya satu-satu. Hikmahnya apa? Cek no dak izin wong ini. Kon ngantri dawa. Oh, iki wong melarat kabeh lho. Rolaan. Ndak, kita aktif cari. Atau sekarang sudah ada Basnas. Ya, atau las apalah, itu kasih titip ke situ karena mereka punya data siapa yang berhak menerima zakat. Kalau umat Islam tidak mengeluarkan zakat, Allah tahan hujan. Kenapa kok masih hujan? Walaulal bahaimu lam yumtiru. Kalau tidak ada binatang ternak, Allah tidak akan turunkan hujan. Kenapa orang Islam tidak ngeluarin zakat? Allah lebih sakno kepada binatang ternak tadi. Maka setelah binatang ternaknya puas oleh Allah, dibuang ke rumah-rumah orang, ke jalan-jalan, sehingga banjir. Tuh hujan yang membawa petaka musibah. Kenapa? Ya karena tidak bayar zakat. Beberapa waktu yang lalu di Batu itu, ya, saya jenengan tahu semua ya, itu terjadi banjir bandang besar. Ada orang di rumahnya itu lagi tidur, bapaknya ibunya tidur di kasur, anaknya kecil di sampingnya main HP. Omai kentir, sak omai sak kasure ndak weruh, bablas, pindah, rumahnya jebol. Ya, game over, udah. Saking besarnya itu. Coba para jamaah kita koreksi. Saya tidak menuduh apakah para petani yang ada di daerah-daerah itu bayar zakat atau enggak. Coba diperhatikan. Zakatnya pertanian itu setiap panen. Jadi kalau nanam padi setahun itu 3 kali panen. Jadi setiap panen itu membayar zakat. Zakatnya 10%. Kalau airnya gratis, tidak pakai biaya. Ya, saya di Pasuruan saya ini orang mengatakan hidup di 2 alam. Dadi wong kutha nang Surabaya iki 3 dina, dadi wong desa 4 dina.
Saya buka pondok cabang yang kelima, pondok tahfidz Quran di Pasuruan, Purwodadi, mepet dengan kebun raya itu. Di situ pertaniannya subur, Pak. Jadi saya sedikit ngerti lah tentang pertanian itu di situ. Airnya gratis dari gunung. Itu zakatnya 10%. Kalau pakai pompa seperti daerah Gresik, Lamongan, itu kan dikumpo, Pak ya. Ada yang daerah situ, Pak. Dikumpo dari kali pakai desel itu. Lah itu zakatnya 5% setiap kali panen. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini aturan Islam. Kalau dilanggar ada musibah seperti itu. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, walam yang kudu ahdallahi wa ahda rasuli illa sallatallahu alaihim adu min ghairihim wa akhadu ba'dha ma fi aidihim. Kalau umat Islam melanggar janjinya kepada Allah dan Rasulnya, apa janji kita, Pak, kepada Allah dan Rasul? Kita mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu janji kita kepada Allah. MOU, teken kontrak. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang saya taati kecuali Allah. Dadak Semeru meledos. Iki nih gak kayak sesajen iki sih mbau reksa ngamuk. Kayak sesajen. Nah, ini melanggar syahadatnya. Pembatal syahadat dikerjakan. Maka hukumannya musuh akan menguasai umat Islam dan mengambil aset SDA, sumber daya alam umat Islam. Lihat Freeport, Pak. Loh, Indonesia ini, Nusantara ini gemari palo jinawi. Kata orang Arab, kit'un minal jannah, gopelani surga ya nang Indonesia iki, Nusantara, Pak. Ijo-ijo, senang mereka itu ke sini. Kalau berlibur ke sini, Pak. Kenapa? Ini miniatur surga menurut mereka. Wono-kono padang pasir tok. Kita ini sumber daya alamnya banyak. Minyak mereka itu cuma minyak gas yang ada di bumi. Plus paling minyak zaitun ya dari Timur Tengah. Kalau kita sembarang ada. Minyak gas bumi ada. Ya kan, minyak kelapa ada kelapa sawit juga. Terus apa lagi? Minyak gosok ya ono loh, komplit tuh. Segala ada kita ini. Tapi kenapa rakyatnya miskin? Karena sumber daya ini dikuasai asing. Apa sebabnya? Karena umat Islam penghuni negeri ini tidak konsekuen dengan janjinya kepada Allah. Ngaku Islam malah ngelek-ngelek Islam, ngelek-ngelek wong Arab. Jadi dimaksud itu mau menyasar ngelek-ngelek Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi itu orang Arab dan itu sudah lagu lama. Dulu komunis PKI itu menghina Islam, ya menghina orang Arab dengan sebutan apa, Pak? Kadrun. Kadal gurun dibaleni mana saiki? Iya kan? Nah, sehingga ada yang disebut kiai tapi menghina Islam, tidak membela Islam. Disebut ustadz tapi menghina Islam. Disebut Habib tapi ngilokno Habib dhewe, boloi dhewe lo. Ini kan yang terjadi sekarang seperti itu. Makanya kita ini dijajah. Karena umat Islam tidak mengamalkan Islam. Yang terakhir, kata Rasulullah SAW, lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Nah, nih. Perlu disampaikan enggak ini, Pak? Enak sampean. Kata Rasulullah, ya bukan kata saya.
Jadi kalau ada yang tersinggung ya ngamuk ana Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau penguasa suatu negeri tidak berhukum dengan hukum Allah, ya artinya apa? Hukum Allah nggak dipakai. Ya Allah sampean gak oleh ngatur nang kene. Iki negara-negaraku, wilayahku. Tak ature dhewe. Sampeyan aja kate melu-melu ngatur seolah-olah begitu. Tidak make hukum Allah. Mbah hukume sapa? Manusia itu begini, Pak. Ada 3 saja kemungkinannya. Dia berbuat, bergerak, menghukumi itu cuma 3. 1 mengikuti maunya Allah. Pakai hukum Allah, hukum Islam. Kedua, dia tidak pakai hukum Allah tapi pakai maunya sendiri, gawe-gawe dhewe, diterap-terapno dhewe, kok dilanggar-langgar dhewe, ya kan? Persis seperti Umar bin Khattab itu habis tertawa kemudian menangis. Olah apa awakmu Umar? Tanya Rasulullah, kenapa kamu wahai Umar? Ya Rasulullah, saya dulu masa jahiliyah, ingat-ingat masa jahiliyah itu ya lucu. Saya bersedih, kenapa kok jadi begitu? Lucunya gimana? Saya itu bikin patung dari kue, lalu saya mintai, saya sembah-sembah, saya doa di situ, minta rezeki, minta ini dan itu. Begitu saya lapar, saya makan sendiri nih Tuhan saya. Nah itu sama dengan orang yang nomor 2 ini, gaya-gaya aturan dewe, dilanggar-langgar dewe lah itu, tuh. Yang ketiga, tidak nurut Allah, ya sakno, nggak nurut Allah, nggak nurut awake dhewe sakno, terjajah, ngikuti maunya asing dan asing. Loh, ini orang yang paling kasihan deh lu, jadi boneka deh dimainno, kon ngalor, kon ngidul. Nah ini, yang tidak pakai hukum Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rakyatnya bermusuhan. Ini hukumannya. Jadi sesama bangsa Indonesia tarung agama antar agama. Terus sesama agama antara Islam ormas satu sama ormas lain atau jamaah satu dengan jamaah lain. Bahkan satu ormas royoan dadi ketua tukaran. Bahkan yang paling kecil, maaf mudah-mudahan di sini tidak ada. Podo-podo jamaah masjid tukaran, kepengen jadi takmir masjid. Loh, akibat apa? Ini kalau diurut-urut menurut Nabi loh ya. Karena ada ustadz yang ceramah adanya seperti ini karena rakyatnya sehingga penguasanya. Iya, tapi ini menurut Nabi. Kalau penguasa tidak mengatur dengan hukum Allah, sehingga tidak ada rasa keadilan, sehingga masyarakat ini cari keadilan jalanan menurut versinya sendiri. Ada orang tua, bapaknya ya, bapaknya ini dibunuh. Anaknya marah nggak, Pak? Sebagai anak, yo ngamuk loh. Harusnya pembunuh ini sudah ditangkap, sudah ngaku, ada barang bukti, dihukum dibunuh. Harusnya seperti ini, tidak dipenjara, vonis 20 tahun. Habis gitu potongan lebaran, potongan kelakuan baik, potongan hari kemerdekaan, entek kabeh 15 tahun metu. Oh, anake wis gede, ditenono kon ya, meneh metu tak sikat. Begitu keluar dari penjara penggal kepalanya, mati. Akhirnya anak ini masuk penjara lagi. Loh kono mari-mari. Jare anake sing pembunuh tadi sing lagi metu teko penjara. Loh bapakku dipateni. Oh ditenono kon. Akhir gitu 7 turunan nggak mari-mari. Kenapa? Mencari pengadilan jalanan karena hukumnya tidak adil. Karena yang bikin manusia itu tidak bisa adil, Pak. Maka manusia itu cuma menjalankan aturan, tidak boleh membuat aturan. Kalau bikin aturan minta izin dulu sama Allah. Ya, artinya apa? Ya Allah, aturannya ini apa? Tanya dalam Quran dan Sunnah. Karena hidup itu penuh aturan. Masa sih nggak ada aturannya? Ngurus
urusan yang besar. Maaf, urusan kamar mandi cewek itu ada aturannya. Lah masa ngurus politik, ngurus mengangkat pemimpin, ngurusi ekonomi, pasti ada aturannya. Lah itu kalau pakai aturan Allah, maka yang terjadi keberkahan bagi negeri itu dan masyarakatnya damai. Begitu para jamaah. Inilah 5 musibah, sebabnya apa, akibatnya apa. Dikemukakan, disampaikan di sini supaya kita menghindari 5 hal itu tadi. Yang terakhir ini tadi khusus kita tidak bisa karena ini tugasnya penguasa, kita bukan penguasa. Ya, inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita dan beri kekuatan kita untuk bisa mengambil hikmahnya, mengambil ilmunya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.